Lalu kita akan masuk pada bahasan waktu. Ya. UMKM, seperti judul tadi, dia akan dapat fasilitas pajak yang mudah, murah, dan adil. Mari kita buktikan judul kali ini dengan skema dan perhitungan di bawah. Oke. Bagaimanakah UMKM ini bisa disebut pajaknya mudah? Oke. Yang pertama, UMKM ini saya akan memperkenalkan satu konsep, yaitu tentang PPh final atau pajak penghasilan final. Maksudnya final apa? Maksudnya final hanya dikenakan satu kali, yaitu dari omset. Kalau saya bicara kalau pada umumnya menghitung pajak itu dari laba, ya, di laporan laba rugi dari laba. Laba ini bahasa Inggrisnya adalah income. Bahasa pajaknya adalah penghasilan, ya. Beda dengan yang namanya revenue. Kalau revenue itu pendapatan. Oke, dari sini jelas ya, terlihat bedanya antara penghasilan dan pendapatan. Lalu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa PPh final itu adalah tarif dikalikan dengan pendapatan atau revenue. Oke. Berapakah tarifnya? Seperti tadi saya bilang, tarifnya adalah murah, yaitu 0,5%. Nah, untuk UMKM tertentu, kata kuncinya adalah tertentu. Maka dia bisa menggunakan 0,5%. Ada beberapa UMKM yang tidak dapat menggunakan tarif 0,5% tadi. Kali ini saya akan membahas secara umum saja, ya, secara perkecualiannya tidak akan saya bahas. Oke, secara umum saya akan bahas yaitu mekanisme pengenaan PPh final. Nah, untuk orang pribadi, ya, OP, itu siapa yang boleh menggunakan 0,5%? Yaitu hanya usahawan saja. Usahawan itu merujuk orangnya, aktivitasnya adalah usaha. Seperti di video saya yang lain, sudah saya jelaskan apa itu usaha. Usaha itu yaitu sesuatu yang berkaitan dengan barang. Oke. Dia bisa produksi dan juga bisa perdagangan. Oke. Apa itu produksi? Macam-macam. Contoh, ada yang bergerak dalam bidang garment, ya, ada yang bergerak dalam bidang distro atau produksi kaos, aparel, ada yang bergerak dalam bidang resto. Nah, macam-macam. Ada coffee shop, ya. Yang saya sebut ini yang umum-umum saja yang terlihat di masyarakat sekitar, ya. Nah, ini segala sesuatu yang berhubungan dengan barang. Ada proses produksinya, ada bahan baku, ya, ditambah tenaga kerja sehingga menghasilkan sesuatu barang. Kalau garment ya nanti jadi kain, distro bisa jadi nanti jadi kaos, jaket, sepatu, resto nanti bisa berupa makanan, coffee shop bisa berupa kopi dan lain-lainnya. Jadi berkaitan dengan sesuatu. Nah, beda lagi dengan perdagangan, ya. Kalau perdagangan berarti prosesnya adalah dia melalui satu proses pembelian, ya, ditambah margin, kemudian untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. Ini yang namanya usaha. Kata kuncinya dia berkaitan dengan barang.
Apakah itu barang mentah, barang setengah jadi, ataupun barang jadi. Apapun itu yang berkaitan dengan barang, maka disebut usaha, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya memiliki usaha berupa jasa, ya, misalnya jasa servis TV, ya, servis AC, kemudian sebagai pelari, sebagai artis, dan lain-lain, ini tidak boleh, ya, tidak boleh menggunakan PPh final. Kenapa? Perlakuan pemerintah atas barang dengan jasa ini kok dibuat beda, ya. Barang itu memiliki resiko tinggi, ya. Ada faktor misalnya tidak laku, ada faktor rusak, ada faktor hilang, ya, dan lain-lain. Ini yang namanya risiko tinggi. Karena berisiko tinggi, maka wajar jika pemerintah memberikan perhitungan, yaitu dengan tarif 0,5%. Sedangkan jasa, dia tidak ada proses pembelian stok, tidak ada pembelian stok. Proses jasa pun terdeliver ketika ada orang atau badan yang membutuhkan, ya. Ini tidak ada pembelian stok, sehingga disebut ini tidak ada risiko. Nah, karena tanpa risiko, maka dia tidak boleh menggunakan 0,5% ini. Yang berikutnya saya akan bahas, yaitu tentang batasan waktu. Oke. Waktu. Untuk orang pribadi, dia diberikan waktu 7 tahun boleh menggunakan PPh final. Jika teman-teman memiliki NPWP sejak 2018 ataupun sebelumnya, ya, jadi 2017, 2016 dan berikutnya, maka terhitung mulai tahun pertama adalah tahun 2018, ya. Dari 7 tahun, maka dia boleh menggunakan omset kalikan 0,5%. Berarti ini tahun 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, terakhir dia boleh menggunakan tahun 2024. Bagaimana jika seseorang tersebut baru memiliki NPWP di tahun 2021? Maka ini tahun pertama. Begitu seterusnya. Sedangkan bagaimana jika badan? Badan yang dia juga usaha, artinya bergerak dalam bidang barang, seperti tadi ada produksi, adapun perdagangan, ya. Kalau untuk PT, dia boleh menggunakan waktu 3 tahun. CV, dia boleh menggunakan waktu selama 4 tahun. Dia boleh memanfaatkan 0,5% dari omset. Untuk mulai kapan dia bisa menggunakan seperti rumusan ini, teman-teman, ya. Kalau ini 7 tahun, ini 3 tahun, 4 tahun. Bagaimana jika badan tersebut memiliki NPWP misalnya tahun 2018? Berarti ini tahun pertama, 19 tahun kedua, 20 tahun ketiga. Berarti tahun 2021 dan seterusnya udah nggak boleh pakai. Begitu seterusnya rumusannya. Selanjutnya, bahwa PPh final ini akan gugur manakala apa syaratnya. Yang pertama adalah orang pribadi atau badan tadi sudah tembus atau melebihi
omset 4,8 miliar per tahun. Atau menjadi PPh final menjadi gugur tidak boleh digunakan oleh orang pribadi maupun badan tadi jika sudah tembus secara waktu, daluarsa waktu. Ya, tadi ada yang 7, ada yang 4, ada yang 3. Jadi, manakala orang pribadi atau badan tadi sudah gugur PPh finalnya karena aspek, yaitu batasan omset sudah terlewati, batasan waktu sudah terlewati, maka dia tidak bisa menggunakan PPh final lagi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Katanya, pemerintah adil. Kemudian setelah ini, saya akan bahas bagaimana pemerintah masih menerapkan proses keadilan ini untuk UMKM. Saya akan membahasnya satu demi satu.